Halo Sobat Pro. One Piece episode pertama Netflix. sudah kita tonton ya. Ya dan di sini jujur gue sama sekali tidak bisa menahan. Gue pengen ngobrolin sama lo sama dua orang yang gak kelihatan di kamera. Masih ada dua orang lagi. Ada dua orang di belakang yang sebut yang belum di unlock karakternya ya. Enggak, ini belum di unlock. Lo harus subscribe dulu kalau mukanya kebuka. Benar. Dan nunggu dulu mungkin beberapa bulan lagi. Jadi One Piece episode 1. Gue sih sebagai yang udah kenal One Piece nanti dulu. Mungkin kalian yang nggak ngikutin One Piece gue jujur ya, gue bukan fans One Piece nih sebelumnya, jadi gue belum pernah nonton. Gue cuma nonton rekap videonya pas kemarin Gear 5 tuh belum itu, jadi gitu doang. One Piece in 60 menit. Ini 60 menit gitu ya. Up to Gear 5. Oh lu berarti ini ya alur cerita lu. Alur cerita gue itu. Lu fans Karbit ya? Iya, gue emang kearbitan, nggak masalah gitu. Tapi menurut gue keren banget. Jadi kayak niat banget gitu. Kan adaptasi Netflix kan kadang suka yang kayak aneh kan. Iya. Kadang kan banyak dibecandain tuh, bahkan kayak dibecandain tuh suka aneh. Ini tapi beneran seniat itu dan sebagus itu gitu. Kayak budgetnya gede sih pasti. Cuman kayak kapal-kapalnya bikin masing-masing beda. Katanya $16 juta per episode budgetnya. Hah? Iya. Gede banget ya. Jadi kita kan nggak usah 8, jadi lu 100 juta aja, 100 juta. Terus kayak aktor-aktornya juga menjiwai banget sama masing-masing karakternya juga gitu. Kayak gue seneng banget sih, walaupun gue nggak tahu One Piece secara ini, cuman buat yang pengen tahu cerita One Piece nonton dari sini menarik sih. Tuh gitu. Komentar orang yang nggak ngikutin One Piece gitu kan. Gue kalau sebagai orang yang emang tahu One Piece, dari kemarin kita bikin reaction di luar ekspektasi dan beneran anjir sekarang di luar ekspektasi banget gitu. Kalau Gear 5 juga di luar ekspektasi ya, tapi di bawah. Enggak. Gear 5 bagus banget bro, Looney Tunes bagus yang banget. Yang penting gue nobar enggak bayar 85.000. Iya. Enggak. Balik lagi, sorry Wan. Enggak, jadi gimana ya, kalau gue jujur gue cuma bisa bilang ini tuh kayak gini loh. Lu kalau nggak tahu One Piece itu apapun, ini kayak lu nonton serial Netflix biasa aja yang bagus gitu. Oh iya. Jadi kayak sebuah cerita bajak laut yang bagus, koreografinya keren, battlenya seru, karakternya keren, tempatnya bagus, lagunya bagus gitu loh. Benar. Mengesampingkan One Piece-nya gitu. Jadi lu nggak usah kayak yang wah gua harus nonton ini gua harus ngikutin One Piece dari awal sampai habis. Enggak, ini jadi bisa jadi serial stand alone yang kalau lu misalnya pengen nonton cerita bajak laut cocok banget gitu. Betul. Apalagi ini juga episode cukup banyak kan. Cukup panjang, 8 episode. Gue baru nonton 1 dan udah wow. Iya, jadi mungkin cukup ceritanya mungkin ya cukup ya lumayan kali ya. Panjang, tapi covernya. Coba deh, ini kayaknya dua orang yang di luar layar. Waktu kan One Piece itu dari gue SD. Jadi sebenarnya emang dulu gue nonton. Jadi gue emang scene-nya ada beberapa yang gue ingat, kayak tadi yang Zoro di penjara. Iya. Ada, cuman gue udah nggak ingat kayak di situ ngapain aja gitu. Jadi bisa dibilang ya gue baru nonton lagi lah nih sekarang kan, baru ingat lagi. Kalau gue benar-benar perspeksiin dari orang awam, sebenarnya ada beberapa poin yang kayaknya kalau lu nggak tahu yang kayak misalkan buah tadi. Nah, tadi itu agak sedikit setengah-tengah ngejelasin sedikit tuh. Karena kepotongnya terlalu di situ. Kayak tadi waktu kan dia makan, tiba-tiba dia jadi karet kan. Nah kalau minimal sih Shang Tsung ngomong kamu makan buah ya gitu. Iya. Nah di situ tuh kita nggak soalnya si buahnya tuh kayak cuma udah gitu doang gitu. Tapi si Shang Tsung kayak dia kan cuma ngomong what have you done. Nah takutnya orang yang nggak bener-bener nggak tahu gomu pun apa sih iya, gitu. Bener. Mungkin itu satu poin. Terus awal tadi agak sedikit koreografernya agak sedikit kurang, tapi pas udah di next-nya udah bagus sih. Gitu, nggak tahu mungkin awalnya ada agak sedikit kaku dikit, tapi abis itu udah. Mungkin syuting pertama. Tapi so far oke banget. Buat gue ini kayak adaptasi anime yang one of the best sih menurut gue jadinya. Selain dari Samurai X. Tapi scene-nya Zoro itu sebenarnya kayak mirip-mirip Samurai X ya. Iya. Mirip Kenshin ya. Tapi battle-nya. Iya. Makanya kayak ketika gue kan ya gue harus bandingin sama Kenshin, soalnya sama-sama main pedang kan. Ya. Nah pas bandingin sama Kenshin tuh fluent banget. Si pedang tuh tong gitu. Ya. Nah Zoro nih masih agak pelan.
kayak ayunannya agak pelan gitu loh. Iya, Ya. kayak joget, kayak nari ya kalau gue Lebih lihat. kayak pakai hard sword gitu, kayak berat pedangnya. Oh iya Jadi iya. kayak iya, nggak iya. cung gitu. Ya walaupun ya sama-sama nggak realistis gitu. Benar. Tapi so far bagus banget menurut gue ya. Menurut lu Oh. gimana, Sor? Kasian yang nonton nggak ada placeholder gue dah. Oke. Ya udah gue pegang deh, gue buka. Itu. Sambil gue buka-buka Apa mulut, itu? gue buka-buka mulut. Wah, dari sama Ada gua. isinya? Oke, Nggak ada enggak ada. Jadi yang pertama ya, ini seenggaknya bisa ngancurin kutukan adaptasi anime ampasnya Netflix. Benar. Itu dia. Ya Allah, itu Netflix bakar duit, mending kasih ke anak yatim. Cuman ini buat gua yang udah ngikutin Netflix dari zaman SBY ya. Buset. Oke, udah lama juga tuh ya. SBY. Dari zaman Presiden SBY gua. Lu dari zaman itu, lu rental dulu berarti. Iya, gua minjem. Oh. Ada minjem komik 2000. Ah, seriusan gak sih? Iya, di Archiveda. Oh beneran ada? Gue nggak tahu. Ya, dulu nih, nyewa One Piece. Oh. Soalnya duitnya buat Samurai Deperkill. Oh Ya, dulu gitu. duit susah. Cuman Oh. kalau gue bilang ini One Piece bisa jadi apa ya? Kalau lu nggak ikutin One Piece, mau masuk ke One Piece tuh takut aja. Iya, iya. Betul, betul. Iya, betul Itu betul. kayak, betul. fuck anjing, gue mau baca ada 1000, gue keburu Iya. jombo. Iya, iya, Ini iya, bisa iya. jadi gateway baru. baru Iya. kayak lu nggak usah takut dah, nggak usah takut ketinggalan. Benar. Selain alur cerita ya. Iya. Benar. Selain alur cerita. Ya deh, ya ini gue sebagai pembaca komik gue juga ngalah loh. Oda sering gara-gara proyek ini komik One Piece sering ngalah sering Ah, iya, iya, iya. Oh, ngaruh? Iya, sempet hiatus sebulan gara-gara ngurusin proyek ini. Dia kan katanya Iya, emang kan bener-bener emang ngawasin. minta Iya. ngulang berapa scene juga Iya, kan dia katanya. Oda beneran ngawasin, nggak kayak proyek asal dapat duit alhamdulillah. Dia takut sama Dragon Ball. Iya, pasti kan trauma nggak, kan lu dia. bayangin Oda sama Toriyama kan lagi makan bareng. Lu dapat proyekan dari Netflix. Kata Toriyama kan gitu kan. Hati-hati ya. Lu lihat Dragon Ball. Tapi dulu kan Netflix. Gue enggak lah. Jadi dulu. kan bareng. Dari Hollywood. Dari Hollywood. Iya. Hati-hati loh. Gaijin itu nggak ngerti. Oh, mungkin makan sama pengarangnya Cowboy Bebop. Oh iya. Pas nonton Cowboy Bebop itu matanya Oda langsung kayak gitu. Keluar sama matanya. Iya. Langsung makanya Oda. Udah. Stop komik gue dulu. Gue biar bisa pensiun nih. Kalau kita nggak bisa pensiun. Berarti hiatus waktu itu ya itu dia kesana ya. Sering Batung. Iya. kayak 2 chapter sekali terus terus libur. Benar. Emang pas itu kan lagi Wano juga ya, Wano jadi panjang gara-gara dia sering libur buat ngurusin ini. Ya tapi ya hasilnya Iya. ternyata Ya. bagus Buat gua kan yang gitu. ngikutin One Piece dari awal nih, oke, ini bukan oke, ini bagus buat lu yang nggak ngikutin One Piece, bisa buat gateway lu buat mengikuti One Piece. Yang kayak gue ngikutin One Piece ya refresher juga. Gue lupa kenapa Awalnya. ya kenapa si Kobe bisa ikut main ini ya, ada Kobe, habis itu lupa ada Zoro yang lebih ganteng. Iya, iya. Ini refresher lah. Kan tahu sendiri kalau Oda bikin One Piece tuh banyak konspirasi kayak karakter ini keluar di chapter ini. Iya, dia selalu Ratusan gitu. chapter lagi baru ini yang waktu itu di chapter ini cuman bayangan di belakang. Benar. Emang suka gitu dia. Jadi misalnya lagi berantem nih, terus kan rame di belakang ada karakter-karakter background yang lagi ikutan berantem. Tiba-tiba karakter itu bisa jadi penting nanti di beberapa ratus chapter berikutnya. Berarti tadi orang-orang yang kabur-kaburan tuh. Iya, makanya tadi kan ada Shanks, ada Mihawk itu kayaknya kayak ngereferensiin gitu Iya. gitu loh. Tadi Di emang kayak di gitu. sekian banyak orang itu banyak yang penting-penting gitu Iya, ya. ada tadi ya. Mihawk muda, Shanks muda, bagi tadi kelihatan. Sisanya gua nggak tahu. Tadi ada bagi. Ada bagi. Yang dapat bio tadi ya. Itu kayaknya si Mihawknya dapat sponsor dari Scarlett lah, itu awet muda 20 tahun. Gue kan gue umur 20 akhir 30 awal. Kan emang kalau di waktu itu si Shanks sama baginya masih bocil emang. Masih remaja. Iya. Di situ. Makanya di sini Kayaknya udah 30-an, dewasa ya. kan. Lah, muda banget. Apa rahasianya? Tapi overall berarti kita semua sepakat lah ya kalau ini oke gitu loh buat Iya, fans iya. baru dan juga fans Puas One Piece sih. lama. Iya. Di Ya. atasnya oke. Oh, di atas Puas. oke malah. Kalau ada yang ngehujat sih gue justru bingung bagian apa yang dihujat. Kalau ada yang nggak suka silakan tulis di komen. Nggak apa-apa. Itu Nggak kan apa-apa. pendapat orang. Algoritma.
Oh iya benar. Nah itu kan biar tahu. Soalnya kalau gue jujur ada sedikit gue yang agak kecewa tapi ngerti gue. Oh iya. Nih salah satu. Ya lu apa? Sebenarnya koreografi battle-nya bagus tadi. Gue ngeliat kayak Nami ternyata keren, bisa jadi keren gitu battle-nya di sini. Nami yang nggak pernah penting anjir battle-nya dari dulu sampai sekarang. Tapi Luffy-nya kurang karet bro. Iya. Luffy-nya. Jadi kayak yang gue ngerti kayak yang Dengan CG-nya CGI, ditahan-tahan ya, nih. tahan-tahan. Biar nggak tahu gue mungkin nanti kan gitu loh. Cuma kayak kurang aja kayak waktu nonjok sengaja yang tangannya nggak kelihatan lagi panjang. Habis itu banyak serangan-serangan ngebanting. Dia kan Tapi lebih kalau banyak gitu. Ya. Jadi Kalau di anime itu emang dia ngaret terus apa bukan ngaret? nah jujur ya? sorry telat, sorry. Gue saya kira akan dihancurkan. Sabar belum ikut ini. Enggak, tapi enggak sejujurnya gue agak lupa juga dulu tuh kayak gimana gitu. Cuma emang kalau yang gue inget Alvida tuh sekali tonjok. Oh, iya, sekali tonjok daripada juga. Ya, gue juga yang sama ya mirip kayak lu juga. Gue jujur nih, pas awal si Inakoi teriak gomu-gomu, gue cringe langsung kayak gam kan gitu kan. Maksudnya kali lebih enak kalau kan cerita dari Oda kan masing-masing krunya kan dari negara beda-beda. Kayak kalau Zoro dari Jepang, benar. teriaknya pakai bahasa Jepang. Oh. Di Skandinavia pakai bahasa Skandinavia, jadi gak cringe banget. Dari sini teriak Harusnya apa ya? gomu-gomu. Ya pakai bahasa Spanyol, iya. Brazil, Oh. Amerika. Ya. Jadi yang cringe Brazil doang gak kita. Enggak, tapi ini kan baru Luffy yang nyebut jurus. Iya. Kan di komiknya semua nyebut jurus, bro. Iya. Zoro, Luffy, Iya. Zoro, Nami, Sanji semua Ya, nyebut. maksudnya Lihat aja nanti gimana anjir Nah. Makenyu. ya maksudnya itu perspektifnya kayak pikirnya kayak ada karakter Indonesia pukulan kegelapan kita cringe anjing cuma boleh kagak exotic language. Tapi tentunya juga buat yang mungkin nonton One Piece atau baca One Piece dan nggak ngerti bahasa Inggris atau bahasa Jepang, ini juga tersedia dengan dub Indonesia. Ternyata yang jujur kayaknya gue abis ini mau ngecek lah kayak apa penasaran Iya, gitu. itu menarik juga tuh. Jadi yang malas baca subtitle tinggal nonton versi bahasa Indonesia. Keren. Nilai bahasa Inggrisnya keren. Tapi juga gue senengnya mereka tuh mengadaptasi cerita yang komiknya itu nggak serta merta mentah gitu di copy paste. Dibedain ya. Iya soalnya gini gue agak ngomongin Gear 5 sedikit nih. Gear 5 itu ngopi banget dari komik. Jadi gue Page per page gitu per ya. page gitu. Jadi gue yakin ada batasan, ada inilah restrictionnya lah gitu loh. Kayak yang gue harus mirip banget nih sama komik tampilannya. Kalau enggak nanti gue bakal di ini gitu. Di sini kan mereka enggak sebenarnya gitu loh. Kayak yang gue tahu Zoro tuh dari awal udah ketangkep kan. Bener kan Zoro tuh dari awal udah ditangkep seingat gue. Kalau salah silakan hujat, gue udah siap. Dia datang-datang langsung begitu ya. Oh ya udah begitu gitu loh. Seingat gue Buat udah. dirinya dibenerin. Soal Oda kebanyakan teori, gue ngikutin teori-teori One Piece ya. Oda tuh benerin kadang-kadang terlalu jelimet sampai kayak full bullshit dari pantatnya. Ini jawabannya. Iya. Oh. Jadi Ya. di sini dia mau benerin world buildingnya. Jadi omongan dia tuh yang paling baru tuh yang bener. Yang dulu anggap aja itu udah berubah. Senior. Biasanya suka gitu ceritanya. Bang. Oda tak pernah salah. Nah. Salah balik ke Tapi mereka menyampaikan ceritanya tuh dengan oke gitu loh, dengan yang kayak oh ini toh awalnya gitu loh, dan bener sih masih buat gue sangat di luar ekspektasi. Keren banget Netflix dan Oda, 4 jempol buat lo nih sama kaki gue juga. Jadi ditunggu lah kapan nih Naruto Netflix. Keren sih Naruto Netflix sih. Boruto aja lah. Waduh, oh iya kan Boruto Langsung jadi itu. Boruto harus time skip nih. Iya itu. Yang Yang katanya proporsinya lehernya naik gini ke atas gitu. Lehernya. Berarti dipanjangin dikit ya lehernya. Cuman Oke. kalau di Indonesia judulnya bukan Boruto. Apa? Anak putih yang tertukar. Siar ya. Dan ternyata yang gue nggak sangka juga loh, ya kan Gentur juga pasti lo tahu tadi, dia tuh udah ngetis cerita di masa depan. Jadi kayak tadi lo mungkin nggak tahu ceritanya konteksnya Baroque apa tadi? Oh. Baroque Works tadi di translate-nya apa sih? Apa Baroque gitu? Ada tadi Baroque. Barok itu kan. Itu kan gengnya Crocodile. Oh. Si Crocodile, Sir Crocodile. Yang emang nanti dilawan bos pertama setelah si Luffy masuk Grand Line. Ark asik itu udah mulai ark.
Itu udah arc seru banget di situ udah mulai. Arc bulanan tuh, arc tahunan. Makanya gue kayak yang di sini kan disebut-sebut terus kan si Zoro pertama kali ketemu pertama direkrut sama Baroque Works itu, dan itu bener ya, emang ada di komiknya juga gitu, cuma nggak digambarin, kayak Oda cuma cerita doang. Dapat inspirasi. Iya. World building belum nyampe idenya. Nah, makanya dibenerin di sini kayak world gitu. buildingnya. Terus kan si Garp juga lagi ngejar-ngejar Baroque Works gitu, makanya kayak udah disiapin gitu loh ceritanya buat nanti bakal ada season-season berikutnya. Berarti kalau menurut lo nih ya, ini nggak tahu ada berapa episode sih? Tadi sih gue liat 8. Kalau menurut lo 8 ini dia apa mana? Arlong. Masuk Grand Line dulu gak sih? Enggak, Arlong. Kan terakhir Arlong. Ya kan abis itu ke Grand Line dulu gak? Kan sempat ke situ dulu. Ikan ke Grand Line balik ambil nasi. Sebenarnya duanya ya nanti kalau gue endingin spoiler lagi. Tapi Menurut gue tapi ending cerita Arlong sama ending masuk Grand Line itu dua-duanya cocok banget buat akhir season sebenarnya. Menurut gue sampai Kaido sih. Sampai ke 5 ya? Sampai Gear 5 sih menurut gue. Itu sama aja kayak cerita One Piece sampai Gear 5 dalam 6 Anjir, kalau ini beneran sampai Gear 5 Netflix encok anjir semua staffnya aja. Tapi menarik juga tuh. Gimana mereka bikin form-form barunya Luffy? Ya CG paling. Tapi kan di sini Bos. Tapi kan di sini belum. Nah itu Iya masalah sih. Inakai di masa depan. Siapa namanya? Inaki. Inaki di masa Godoy. depan, bukan Inaki di masa Godoy. ini. Bukan Inaki, bacanya Inyaki. Iñaki Godoy. Inaki. Ya, mana masa- Godoy. Brazil. Brazil. Itu kan Brazil. Kan dulu Oda emang bilang, jadi kalau kru-krunya si Luffy ini kalau negara dari mana aja udah bilang kalau Luffy Brazil. Iya. Nanti beneran cari orang dari Brazil ya, keren juga sih. Ya, Soalnya kan emang katanya aktornya kan diseleksi sama Oda juga kan diliatin Iya. gitu. Pas ngelihat si Iñaki, Oda bilang, "Oh, Luffy nih, Bro." Bisa senyum nih. Iya, senyum nih, keren nih Luffy. Orang si Iñaki aja pas kan sempat ada behind the scene. Yang Iya, ya. pas. Lu bisa lolos Luffy gimana? Iya, gua sebelum audisi Luffy nonton dulu YouTube penjelasan Luffy itu gimana? Sama aja berarti. Sama aja. YouTube. Jadi Anda kalau ngatain orang-orang alur cerita itu karbitan nggak bisa. Iñaki juga pertama kali dari jalur karbitan. Sekarang dia jadi Luffy. Anda siapa? Gua dari orang udah baca One Piece. Udah baca One Piece enggak? Enggak ada. One Piece enggak. Emang gak ada yang salah. Lu seneng One Piece dari Terus bisa Netflix. Saya lihat analisa karakter Luffy terus saya mendalami dari YouTube. Gila itu YouTubernya sangat berjasa sekali sih. Kalau memang dia bisa membuat, Iya juga. malah dia yang membuat si Iñaki bisa jadi se-Luffy ini gitu. Bangga. Keren. Memang YouTuber tuh emang salah satu pekerjaan paling mulia lah di. Apalagi Pearl Nobar. jadi Apalagi harus Pearl subscribe Nobar. Meriak anime. Se Luffy itu. Kalau gua jujur, Iya. di antara semua anggota bajak laut, kru bajak laut, paling susah tuh jadi Luffy. Karena dia tuh apa ya? Anak-anak enggak, tapi polos mungkin ya, polos, konyol. 16-17 emang muda kan. Bocil SMP. Konyol, abis itu dia yang Selengean lah ya. selengean, selalu happy gitu. Dan lu Luffy zaman dulu kan desain karakter tuh kayak kalau senyum tuh mulutnya gede ya, kayak Helmepo tadi lah senyumnya hahaha ya gitu loh. Iya. Itu kan susah gitu diekspresikan dengan orang yang real gitu. Dan jadi memang jujur gue nggak dari awal kayaknya susah nih jadi Luffy, tapi di sini Malah dia yang paling bagus. cocok lah, oke lah gitu loh. Minimal kalau dia diem juga udah kelihatan Luffy gitu. Iya. Ya susah jadi Luffy, dia tuh harus mukanya baik, kayak approachable bukan baik, Iya. kayak bukan ada preman nih. Cuman pas serius harus ada aura menacingnya juga itu. Gue belum lihat sih, gue baru approachable-nya gue lihat. Ya kan di sini musuhnya belum yang Belum ngeri. serius ya. Nanti abis ini kan ada bagilah, kita bagi nanti kan. Tuh bagi sih keren banget sih tadi. Tapi kalau gua juga satu applause juga buat ini. Bajunya nggak kelihatan cosplay. Ya. Kadang-kadang ada film yang apa ya? Gue lupa film apa gitu. Adaptasi juga. Gue dari game atau dari anime gue lupa. Itu anime banget. Kayak cosplay banget bajunya. Ya mungkin Dragon Ball Evolution ya begini kan. Gue inget banget posternya anjir. Akira Toriyama panas banget. Kayaknya karena Ya, dia ngapain nge-crop itu aja? Iya. Karena saya cinta uang. Taruhan judi kuda gitu. kalau kayaknya ini deh, karena kan tadi lu lihat nggak sih pas dia tadi jatuh ke pasir kan baju juga jadi kotor.
Jadi kayaknya warnanya tuh blend in sama si Nah, dunia. sebenarnya kayak ini rambutnya itu oke. Ya cuman dunia One Piece emang dunia biasa, bukan dunia fantasi banget. Yang fantasi kan orang-orang yang nggak jelas kayak tadi rambutnya Iya. Baraka-Rox begitu, Iya. nomor 7. Morgan tadi kan ada ininya. Nih siap-siap aja kalian nanti bakal nemu orang-orang nggak jelas lagi nanti ke depan. Banyak banget soalnya karakter Ya nggak cuman jelas. bisa jadi ide cosplay yang gak norak-norak. Iya. Bener sih. Jadi biar nggak kalau acara Jadi Jepang, maksud lu cosplay itu gimana? Nora? Enggak. Mau di roasting terus Nggak, kita nggak. sekarang. Enggak, keren cosplay. keren. Tapi ya, gue mengingatkan kembali daripada Ya, mau di roasting. ya, ya, Ini cuma opini kita saja. Betul. Jadi kalau kalian ada komentar tambahan silakan tulis di komen. Kita nanti juga bakal nontonin ini sampai tamat ya. Ya, betul Jadi sekali. subscribe ke Pro Nobar. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Gue Dito. Gue Ams dan teman-teman di sana. Bye bye.